Sebab akan ada konsekuensi dari segala tindakan dan perbuatan, khususnya perbuatan ketidakadilan itu. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita juga nanti menjadi khotbah dalam ibadah pertanggungan keluarga ataupun ibadah keluarga pada minggu ini, tepatnya yang tertulis pada surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6 demikian dituliskan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah menjadi kaya ataupun menjadi orang kaya salah atau dosa? Siapakah yang tidak menginginkan menjadi orang kaya ataupun memiliki kekayaan dalam arti memiliki banyak uang dan harta? Saya pikir semua orang menginginkan hal itu. Semua orang ingin menjadi kaya. Semua orang ingin menjadi orang kaya. Maka mereka bekerja keras untuk memiliki harta, untuk memiliki uang, untuk memiliki kekayaan di dunia ini. Jika ada orang yang mengatakan tidak mau menjadi orang kaya atau tidak ingin menjadi kaya, barangkali mereka munafik. Sebab semua orang ingin menjadi kaya. Sebab semua orang ingin memiliki harta. Tetapi apakah itu dosa? Jika itu dosa dan salah, tentu Tuhan Allah tidak akan menciptakan kita manusia segambar dengan Dia, yang memiliki pikiran, diperlengkapi dengan segala kemampuan untuk berusaha dan bekerja di bumi ini, di alam semesta ini, mengolah alam semesta. Jika menjadi kaya ataupun memiliki harta adalah salah, lalu bagaimana kita akan menolong, membantu orang lain? Maka dalam teks kita ini, bila Yakobus, seorang pemimpin gereja di Yerusalem yang disebut sebagai saudara Yesus, memperingatkan orang-orang kaya karena ia memimpin sebuah jemaat yang besar, dan ia tidak ingin jemaat ini kembali pada kehidupan yang lama. Ia ingin jemaat ini berbuah dan melakukan segala sesuatu perkara yang baik sebagai buah dari iman. Karena bagi Yakobus keselamatan itu sudah pasti di dalam Kristus Yesus oleh karena iman. Tetapi iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, perilaku dalam kehidupan setiap hari. Bila ia memperingatkan orang-orang kaya dalam teks kita pada saat ini, bukan berarti menjadi kaya, memiliki harta, memiliki uang yang banyak, itu adalah salah ataupun dosa. Yang menjadi salah adalah ketika kekayaan itu merubah seseorang, sehingga ia lupa bahwa kekayaan itu adalah berkat Tuhan, yang tidak harus dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi ia juga harus mengusahakan kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan bagi orang banyak.
Kekayaan itu menjadi salah apabila itu merubah seseorang untuk berperilaku tidak adil. Kita melihat ketidakadilan di dalam teks kita ini. Orang-orang kaya itu yang ditegur oleh Yakobus tidak membayarkan upah para pekerja. Bila kita perhatikan ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Ada ketidakadilan di sini. Dan ketika ada ketidakadilan, kita tahu Tuhan sangat membenci hal itu. Bukan secara kebetulan kita dihantar oleh teks ataupun nats ayat bulanan kita dari Amos pasal 5 ayat 24. Bahwa keadilan Tuhan itu bergulung-gulung seperti air yang mengalir dan akan mencapai sasarannya. Tuhan sangat membenci ketidakadilan. Oleh sebab itu, bila manusia itu tidak mampu melakukan keadilan, maka Tuhan sendiri yang akan melakukan keadilan itu. Sebab tidak ada penghambat bagi keadilan Tuhan. Tidak ada penghambat bagi pekerjaan Tuhan menunjukkan keadilan bagi semua orang. Sesungguhnya itu adalah tugas kita. Sesungguhnya itu adalah tugas orang-orang kaya yang telah diberkati. Tugas semua orang yang telah diberkati Tuhan untuk berlaku adil bagi setiap orang. Dalam hal ini, Yakobus menegur orang-orang kaya karena mereka memeras hak orang miskin, hak para pekerja. Di sini ada ketidakadilan. Maka jika kita katakan menjadi kaya itu salah, memiliki harta itu salah, kita pun akan salah. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Sekalipun berulang kali Tuhan kita Yesus Kristus menegur kehidupan orang kaya. Karena orang-orang kaya yang ditegur Tuhan Yesus, mereka tidak memperhatikan gaya hidup mereka. Mereka sangat sombong. Mereka mengandalkan kekayaannya untuk menindas orang lain. Mereka munafik. Menjadi kaya, menjadi berkat, itulah keinginan Tuhan. Menjadi kaya dan menjadi berkat tentu tidak salah. Bahkan yang paling sadis dari pekerjaan orang-orang kaya yang disebutkan oleh Yakobus di teks kita ini adalah ayat 6. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Membunuh orang benar artinya bukan selalu harus membunuh dengan fisik, membunuh orangnya, tetapi mematikan suara kebenaran, tidak mendengarkan teriakan kebenaran, menginjak-injak keadilan, tidak berlaku adil. Dalam hal itulah Yakobus memperingatkan orang-orang kaya di teks kita ini. Sebab akan ada konsekuensi dari segala tindakan dan perbuatan, khususnya perbuatan ketidakadilan itu. Kita melihat dalam teks khotbah bahwa di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 7, bangsa Israel dibuang sebagai konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka. Tuhan akan menghukum walau ia akan membebaskan. Ketidakadilan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang kaya akan ditindak dan akan dihukum pada waktunya bila mereka tidak meminta pengampunan, bila mereka tidak berubah. Oleh sebab itulah teks kita ini mengatakan peringatan. Apa guna peringatan? Apa yang dimaksudkan dengan peringatan? Orang yang belum melakukannya supaya mereka waspada, diperingatkan bahwa perbuatan itu tidak benar. Tetapi orang yang sudah melakukannya, mereka disadarkan kembali untuk kembali pada jalan yang benar, untuk hidup kembali sesuai dengan kebenaran, keadilan, kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud dengan teks kita pada hari ini, pada ibadah keluarga ini. Kekayaan jangan mengubah engkau menjadi berperilaku tidak adil. Ketidakadilan bisa saja dikerjakan oleh semua orang, bisa saja dilakukan oleh semua orang, bukan hanya orang kaya. Lalu mengapa orang kaya yang diperingatkan? Sebab orang-orang kaya memiliki godaan yang lebih besar untuk melakukan hal itu. Sebab orang-orang kaya akan tergoda dengan kekayaan itu untuk lupa diri, sehingga mereka berpeluang untuk melakukan ketidakadilan itu. Dan dalam prakteknya, dalam kenyataannya, orang-orang kayalah
Allah yang sering melakukannya. Bila tidak demikian, tidak mungkin Yakobus menyebutkan seperti itu. Pesan yang indah bagi kita, usahakanlah kesejahteraan untuk semua orang. Janganlah hidup untuk dirimu sendiri. Kayalah dan menjadi berkatlah. Milikilah harta, milikilah uang, tetapi jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kasihilah semua orang dengan harta kekayaan yang ada padamu. Menjadi berkat bagi semua orang dengan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Dan ingat selalu, Tuhan itu adil. Dan berlaku adil dalam kehidupan setiap hari adalah bentuk rasa syukur kita terhadap setiap berkat Tuhan juga yang telah kita terima. Tuhan memberkati. Amin.